Prof, kemana Prof? Ya, olahraga biasa biar tambah sehat dan kuat imunnya. Kenapa tidak di stadion Prof? Ya, olahraga kan tidak harus di stadion. Stadion sih boleh. Tapi kalau macam saya di kompetisi kan saya bisa manfaatkan ini untuk bisa olahraga. Gitu. Iya, jadi di mana saya gitu bisa olahraga. Gitu. Makanya saya, tapi sebelum saya olahraga harus saya stretching dulu, harus peregangan begini dulu. Ini mungkin 33 kali kita hitung. Boleh kita juga sambil zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian begini juga, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Ini juga Alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya kita harus semua dengan Allah. Jadi olahraga sambil zikir. Sambil zikir. Ya. Mantap Prof. Ya harus begitu, kalau tidak ya. Karena begini, eh, olahraga itu bagaimana kita meningkatkan iman dan iman. Ya, iman kita itu bagaimana kita berpikir, selawat kepada Nabi. Saya kira itu harus kita lakukan supaya kita benar-benar sehat dan juga beriman. Saya dulu Silakan. Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di mana saja berada, izinkan saya pada kesempatan ini ingin berbagi share bagaimana meningkatkan iman dan imun melalui olahraga. Hal ini saya lakukan karena kita berada pada zaman yang serba tidak pasti, sehingga stres menjadi bagian yang penting dalam hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195, Bismillahirrahmanirrahim, la tulqu biaidikum ilah tahluka, yang artinya jangan kau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita pasrah menghadapi suasana ini. Sahabat di mana saja berada, salah satu cara untuk menghadapi adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Saya ulangi, ala bi zikrillah tatmainnul qulub, yang artinya hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua bagaimana menghadapi suasana yang serba tidak pasti ini melalui zikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya dalam keseharian itu selalu menggunakan atau melafalkan zikir, yang pertama adalah astagfirullahaladzim. Kenapa saya mendahulukan astagfirullahaladzim? Ini adalah kalimat menggugurkan dosa dan bisa mendatangkan rezeki kepada siapa yang mengamalkannya. Yang kedua, saya berzikir dengan subhanallah. Ini pun saya lakukan adalah karena saya bagaimana kita mengagumi keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana layaknya sinar matahari pada hari ini yang terbit dari ufuk timur yang memberikan cahaya kepada kita semua, tidak hanya kepada manusia tapi juga pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian zikir yang berikutnya adalah alhamdulillah. Ini saya ucapkan alhamdulillah karena saya setelah dimatikan semalam dihidupkan kembali, makanya saya bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya zikir yang keempat adalah Allahu Akbar. Ini semata-mata untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka saya setiap hari mengucapkan Allahu Akbar. Setelah berzikir jangan juga kita lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini saja malaikat Allah perintahkan untuk selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita juga harus berselawat kepada Rasulullah yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Kalau saya berselawat setiap hari hanya ada dua, meskipun banyak. Yang pertama selawat yang pendek dan yang kedua selawat yang agak panjang. Selawat yang pendek adalah
Yang pertama, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat saya yang pertama. Selawat saya yang kedua adalah agak panjang, karena ini kita mendoakan Rasul untuk dirahmati dan dibukakan pintu-pintu kebaikan terkunci, yaitu Ya Rabbi shalli ala Muhammad wafta minal khairi kullamuhullah. Maaf, saya ulangi. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wafta minal khairi kullamuhullah. Yang artinya, bukalah pintu-pintu rahmat kepada Rasulullah, atau rahmatilah Rasulullah, dan bukalah pintu-pintu kebaikan yang selama ini terkunci. Artinya apa? Dengan berselawat ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selalu atau senantiasa dibukakan pintu-pintu kebaikan yang masih terkunci selama ini, sehingga itu menjadi penuntun bagi kita untuk berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, selanjutnya saya dengan adanya peristiwa COVID-19 yang serba menakutkan ini, saya kembali teringat peristiwa yang menimpa Nabi Yunus ketika dia tertelan ikan selama 40 hari. Dia menyadari bahwa telah zalim kepada umatnya, maka dia berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang selalu saya lafalkan setiap hari, karena kita juga ini berada pada suasana yang betul-betul sangat membuat kita tidak tenang di dalam hidup. Dan yang terakhir tentunya kita ingin berdoa atau meminta pertolongan yang terbaik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering saya lafalkan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya tidak ada tempat untuk meminta tolong, tidak ada tempat untuk berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya melakukan zikir dan selawat itu dan melalui olahraga? Yang pertama, saya menggunakan jari-jari saya untuk menghitung. Jadi saya itu nanti insya Allah sebentar dilihat bagaimana saya melaksanakan. Saya menggunakan menghitungnya dengan jari-jari ini, karena jari-jari ini kalau saya biasanya ini tidak harus seperti saya, bisa juga dengan cara Bapak Ibu sekalian. Kalau saya menggunakan ini karena ini saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 4 28, tambah ini 5 menjadi 33. Jadi 3 kali hitung itu 99 saya tambah 1 berarti 100. Kenapa saya menggunakan jari-jari ini sebagai kontrol adalah supaya kita tidak terlalu cepat. Ini juga masalah yang sering dihadapi oleh teman-teman kita. Ada seorang teman saya tanya, yang selama ini selalu ketemu saya di stadion, kenapa tidak olahraga lagi? Wah, bagaimana saya olahraga Pak Haryadi? Makin saya berolahraga, ternyata saya makin gemuk. Jadi saya berhenti berolahraga. Oh, saya katakan sebetulnya tidak harus berhenti. Cara olahraganya yang keliru. Makanya gunakanlah cara ini. Berzikir atau berselawat sambil jalan, tapi menggunakan hitungan pakai jari. Ini untuk mengontrol kecepatan. Sebab kalau kita terlalu cepat jalan, yang terbakar karbohidrat. Kalau karbohidrat yang terbakar, nafsu makan tinggi. Itulah yang menyebabkan teman-teman makin berolahraga, makin gemuk. Oleh karena itu bukan olahraganya yang salah, tapi cara olahraganya yang kita perbaiki. Yang kedua, tujuan saya kenapa menggunakan tangan ini? Saya teringat bagaimana di dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya pada suatu ketika mulut kalian akan ditutup, tangan kalian akan berkata, kaki akan bersaksi. Masya Allah. Jadi kalau ini kita gunakan sebetulnya kita sudah beramal luar biasa. Kenapa? Karena di akhir nanti itu mulut kita akan ditutup sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yasin tadi. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Suatu ketika mulutmu akan ditutup, tanganmu akan berkata, kaki akan bersaksi. Nanti insya Allah di akhir kita gunakan apa tangannya? Oh, saya pakai zikir, saya pakai selawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Alhamdulillah kita akan selamat.
Jadi saya gunakan ini sambil saya jalan. Nanti sebentar Bapak Ibu bisa lihat bagaimana saya jalan. Kenapa ini diatur dengan ini supaya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Insya Allah apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira untuk selanjutnya ikuti apa yang saya lakukan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah mulai jalan sambil istighfar, yaitu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu sampai di ujung itu, karena di lokasi saya ini jaraknya kurang lebih 20-30 meter, sehingga cuma 3 kali balik saya itu sudah bisa mendapatkan jumlah yang 100. Jadi saya selama 3 kali balik itu sambil kontrolnya lewat jari-jari yang saya tunjukkan tadi, saya selalu berucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kenapa saya lakukan? Karena kalimat astagfirullah kalimat menggugurkan dosa dan bisa mendatangkan rezeki. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Kalau Rasulullah saja 70 kali, kita harus lebih, karena kita ini umat Rasulullah, harusnya kita lebih berusaha dari Rasulullah SAW. Kemudian arti dari astagfirullahaladzim adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Saya kira itu salah satu alasan kenapa saya mengucapkan astagfirullahaladzim. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara penggemar olahraga. Yang kedua, saya dengan zikir subhanallah. Ini juga saya ucapkan atau saya lafalkan sambil jalan, karena itu untuk mengontrol supaya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, sehingga kita bisa dalam jalannya secara stabil. Jadi saya mengucapkan subhanallah itu diucapkan saat melihat sesuatu yang indah atau rasa kagum. Misalnya pagi-pagi kita melihat matahari terbit dari ufuk timur yang memancarkan sinarnya, bukan hanya manusia yang beruntung, tanaman pun bergembira. Subhanallah. Oleh karena itu saat mendengar atau melihat hal yang buruk, kita pun mengucapkan subhanallah. Ucapan sebagai penegasan Allah Maha Suci dari keburukan tersebut. Oleh karena itu kita usahakan atau kita biasakan setiap melihat sesuatu kita mengucapkan subhanallah. Jadi saya berjalan ini juga tetap melafalkan subhanallah, 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 subhanallah. Itu sampai saya 4 kali bolak-balik, itu bisa lebih dari 100 kali. Jadi betapa bahagianya hati ini kalau kita pagi-pagi sudah berzikir kepada Allah. Karena memang perintah Allah seperti itu, untuk menghadapi suasana yang serba tidak pasti sekarang ini, jalan yang itu adalah bagaimana kita menenangkan diri dengan cara berzikir, karena memang Allah sudah mengatakan seperti itu. Allazi bizikril tatma'ul qulub. Jadi dengan berzikir hati menjadi tenang. Jadi itulah yang saya lakukan setiap hari. Alhamdulillah setiap saya selesai bangun pagi itu saya melakukan hal seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tiba pada zikir yang ketiga, yaitu Alhamdulillah. Alhamdulillah kalimat tahmid yang memiliki makna menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucap kata alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Ini juga saya baca sebanyak 100 kali. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya karena ini jaraknya pendek itu 3-4 kali ya. 3,5 kali itu sudah 100 kali. Kalau Bapak dan Ibu di kompleks yang agak
jaraknya jauh ya mungkin 1 kali putaran kalau memang itu putaran, atau 1 kali bolak-balik kalau memang itu jaraknya agak jauh. Jadi jaraknya sebetulnya itu menentukan banyaknya putaran dan sebagainya. Jadi kalau saya di kompleks ini karena kurang lebih 20-30 meter dari depan rumah saya, ini di samping karena memang inilah kompleks perumahan Pondok Indah Asparagato Mulabutao. Saya di sini sudah kurang lebih 18 tahun, karena dari 2002 saya tinggal di sini. Sejak saya pindah dari Makassar ke Gorontalo, beberapa saat saya di kampus, kemudian saya alhamdulillah dapat rezeki beli rumah di sini dan tinggallah saya di kompleks ini. Jadi ini sambil mengucapkan alhamdulillah ya, saya alhamdulillah itu sampai 100 kali lebih saya kembali pada putaran yang berikutnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang keempat ya, zikir yang keempat Allah Akbar. Ini juga saya lakukan ya, sama dengan yang tadi saya ucapkan selama atau sebanyak 100 kali. Jadi Allah Akbar, takbir artinya menyatakan dan mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir adalah mengaku bahwa hanya Allah lah yang terbesar dan teragung. Dan hanya Dialah yang berhak memiliki seluruh kebesaran dan keagungan. Bertakbir adalah meyakini bahwa seluruh kesuksesan dan prestasi yang kita raih semata-mata hanya karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha kuasa. Oleh karena itu, janganlah melupakan semua itu. Setiap hari usahakan kita zikir Allahu Akbar. Kalau saya alhamdulillah setiap hari ini saya minimal itu 5 atau 6 kali. Jadi dari hari Senin biasanya saya sampai hari Sabtu. Karena kalau Sabtu saya cepat ke lapangan tenis ya tidak sempat. Tetapi itu minimal saya Senin sampai Jumat itu alhamdulillah selalu punya waktu untuk itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita berzikir sebanyak 4 kali, maka kita juga itu adalah harus melaksanakan atau berselawat kepada Nabi besar junjungan kita semua, Muhammad Rasulullah adalah Nabi pujaan kita semua, contoh bagi kita semua. Karena ini perintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah menyanjung Nabi di depan para malaikat yang dekat kepadanya, dan para malaikat juga menyanjung Nabi dan mendekatkannya. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya, berselawat kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benarnya sebagai penghormatan dan keagungannya. Jadi yang kelima ini saya memilih yang selawat yang pendek, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi di sini saya selalu sambil jalan, sambil itu saya selalu mengucapkan itu semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi itu saya laksanakan secara terus-menerus sehingga saya bisa berselawat kepada Nabi juga sebanyak 100 kali. Jadi kalau sudah kita hitung ini Bapak Ibu sekalian, sudah sampai saat ini saya sudah membaca sebanyak 500 ya. 400 zikir tambah 100 selawat, dan insya Allah yang berikutnya lagi adalah selawat lagi kepada Nabiullah, Nabi panutan kita semua, uswatun hasanah bagi kita semua. Itulah yang saya lakukan.
Baik, Bapak dan Ibu penggemar olahraga di mana saja berada, kita berada pada eh, selawat yang kedua, yaitu yang agak panjang dari yang pertama tadi, yaitu ya Rabbi sholli ala Muhammad wafta minal khairi kulla mukhlaq. Saya ulangi, ya Rabbi sholli ala Muhammad wafta minal khairi kulla mukhlaq. Yang artinya, ya Rabbi ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukalah segala kebaikan yang masih terkunci. Itulah arti dari selawat tadi. Oleh karena itu saya berharap kepada kita semua untuk senantiasa membaca selawat tersebut. Insya Allah kita akan memperoleh hal-hal yang baik ya. Karena kita selalu minta doa kepada Allah untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan yang selama ini terkunci. Jadi ini juga saya lakukan sambil jalan. Alhamdulillah kita bisa, kalau yang agak panjang dia pas 4 kali itu baru 100. Ya, jadi ini masih sekitar 70-an ya. 70 sekian itu baru di situ itu. Karena ini kenapa saya hafal, karena alhamdulillah sudah selama ini saya lakukan. Jadi karena ini agak panjang, nanti di hampir belok kiri di sini itu baru dia sampai 100. Yang jelas di jarak 20 sampai 30 ya, isu 4 kali balik bisa sampai 100 kali. Jadi kalau saya pas di sini ini sudah 100 kali. Jadi masih ada lebihnya untuk 100 kali. Jadi saya selalu ucapkan itu. Kemudian setelah itu saya kembali teringat ya, ini yang ke-7 kalinya. Ini saya teringat peristiwa yang menimpa Nabi Yunus ketika dia masuk dalam perut ikan selama 40 hari. Ini terjadi karena memang dalam sebuah riwayat Nabi Yunus itu pergi tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan marah terhadap kaumnya yang terus-menerus berada dalam kemaksiatan. Dan akhirnya dia mengakui bahwa ia telah zalim. Makanya yang saya ucapkan di sini adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini ada di surat Al-Anbiya ayat 87. Bisa kita Bapak dan Ibu baca, dan di situ banyak terjemahannya. Ini adalah sebuah pengakuan dari Nabi Yunus bahwa dia telah zalim karena dia pergi tanpa sepengetahuan atau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menegur kaumnya yang tenang dalam kemaksiatan. Oleh karena itu kita juga mungkin bahwa kita ini mungkin sering marah-marahi orang lain sebagainya, maka kita berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah yang saya amalkan yang ke-7 ya. Karena ini peristiwa apalagi kita di zaman Covid begini ya, kita juga mudah marah karena semua pada stres, tidak tahu kapan berakhir ini Covid. Maka alangkah baiknya kita ala bizikrillah tatma'ul qulub, berzikir kita akan tenang. Kemudian yang ke-8 Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada kita semua untuk kembali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi ini penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari segala malapetaka baik di dunia maupun di akhirat. Kita dilindunginya dan insya Allah kita bisa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sambil berolahraga. Jadi sambil jalan ini saya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bayangkan kita setiap pagi kita bisa 100 kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lindungilah kami dari segala malapetaka. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, para pencinta olahraga, silakan mencoba
apa yang saya peragakan ini tidak harus 8 kali seperti saya, tidak. 2 kali cukup, 3 kali cukup. Mana yang pas di hati Bapak Ibu sekalian, tetapi saya hanya mengajak kita semua bagaimana meningkatkan iman dan imun melalui olahraga, dan insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi saya sebagai pelaku olahraga mengajak kepada kita semua, mari kita meningkatkan iman dan imun secara bersama-sama melalui olahraga. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang bisa lakukan ini paling tidak menjadi itibar, menjadi peringatan bagi kita semua yang pada akhirnya kita harus kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pesan yang terpenting adalah jangan sampai hari-hari Bapak Ibu sekalian terlewatkan, atau hari-hari Bapak Ibu tanpa zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.